والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan ini. Di antara hari-hari di dalam bulan Zulhijjah, Allah kumpulkan kita bersama dalam rangka mentaati perintahnya, menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal yang kita kerjakan, wabil khusus salat yang baru saja kita laksanakan, baik munajat di dalamnya, rasa khusyuk di dalamnya, berdiri, ruku, sujud, dan semua gerakan dan bacaan yang kita baca di dalamnya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lipat gandakan pahalanya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul, sayyidul anbiya'i wal mursalin, rahmatan lil alamin dan khataman nabiyyin, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengingatkan kepada kita semua dalam sabda yang sahih, syahrani la yanqusan syahra 'idin. Ada 2 bulan yang tidak berkurang pahalanya sedikit pun, dan 2 bulan itulah syahra 'idin, 2 bulan yang berkaitan erat dengan hari raya. Yang pertama adalah Ramadan yang berkaitan dengan Idul Fitri. Setiap amal yang kita kerjakan di dalamnya pahalanya tidak Allah kurang-kurangi sedikit pun. Yang kedua adalah Zulhijjah yang berkaitan erat dengan Idul Adha. Maka kita masih berada di bulan Zulhijjah. Salat yang kita kerjakan barusan, doa yang kita panjatkan barusan, zikir yang kita baca tadi, semuanya insyaallah pahalanya tidak dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin bercerita, kita ingin membahas sesuatu yang ringan saja, tidak rumit tapi mengandung banyak sekali pelajaran untuk kehidupan kita di masa kini. Kisah ini adalah kisah yang sahih, benar adanya, bukan dongeng belaka. Kenapa demikian? Karena yang bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang sahih di dalam Al-Qur'an Karim, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bercerita. Ada juga kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada juga kisah yang disebutkan di kedua-duanya. Nabi detailkan dan secara global disebutkan di dalam Al-Quran Karim. Baginda Rasulullah SAW tatkala bercerita didengar oleh banyak sahabat, tapi salah satu sahabat yang betul-betul mendengar dan menyampaikan kepada generasi-generasi berikutnya, dia bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu kuatnya riwayat ini sampai-sampai Imam Muslim dalam kitab sahihnya beliau tuliskan kisah tersebut. Ya, kata Nabi SAW, dahulu kala terdapat seorang raja yang zalim, raja yang tidak kalah kezalimannya dengan Fir'aun dan tak kalah dengan Namrud. Dia raja yang memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya, persis seperti Namrud dan Fir'aun. Tatkala seorang manusia berada di atas, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki
memiliki kekuatan finansial yang baik, maka umumnya dia akan berbuat sewenang-wenang kepada orang yang berada di bawahnya. Itulah terjadi pada raja tersebut. Berbeda dengan Raja Sulaiman, walaupun dia mengumpulkan dua kemuliaan, dia seorang nabi sekaligus dia seorang raja, tapi beliau tetap bersyukur kepada Allah dan tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan raja yang tidak memiliki iman. Nah, raja ini memaksa orang-orang untuk menyembahnya. Raja ini memiliki penyihir-penyihir, dan suatu ketika pemimpin dari para penyihir yang dimiliki raja ini, dia datang menghadap raja dan berkata, "Wahai paduka raja, sesungguhnya pada kabir itu saya ini sudah tua, ya, sudah lama saya berprofesi sebagai penyihir di istana ini. Fab'as ilayya ulaman u'allimu." Gimana kalau kira-kira saya rekomendasikan kepada engkau paduka raja, tolong pilihkan salah satu anak yang berbakat yang bisa saya ajarkan ilmu sihir. Mana tahu suatu saat dia menjadi penyihir besar dan semakin menguatkan kekuasaan Anda, wahai paduka raja. Akhirnya sang raja membuat audisi, ya, audisi siapa yang mau menjadi penyihir dan punya bakat. Karena yang mengajarkan nanti langsung adalah pemimpin penyihir di istana. Dia cari, ya, dapatlah seorang anak berbakat, singkat cerita. Kemudian si anak ini diajarkan langsung oleh si pemimpin penyihir di istana. Maka suatu ketika dikisahkan si anak ini setiap belajar ke penyihir, tentunya ilmu hitam, ya, dia melewati sebuah majelis yang mana majelis ini diisi oleh seorang rohib. Rohib itu pendeta. Yang dimaksud adalah pendeta yang masih lurus, ya, dia ahlul kitab tapi masih bertauhid, mengakui Allah Tuhan yang satu. Dan rahib ini memiliki ilmu pengetahuan tentang kitab Injil dan kitab Taurat. Maka dia tertarik, dia hadir di majelis pendeta atau rahib tersebut, dia mendengar petuah-petuah dan dapat ilmu darinya sebelum dia mendapatkan ilmu dari si penyihir. Berarti dia punya ilmu hitam, punya ilmu putih. Gitu terus, Pak, siklusnya tiap hari. Sampai akhirnya si penyihir ini kesal. Tiap kali masuk kelas, di kelas sihir, ya, ini anak kok telat mulu, ya. Maka dia biasanya dihukum oleh si penyihir karena keterlambatan dia datang. Akhirnya hal ini diadukan kepada guru dia, si rahib. Karena dia juga senang dengan majelisnya si rahib. Terus begitu, belajar ilmu putih, ilmu hitam, ilmu putih. Sampai akhirnya dia cerita ke si rahib, karena dia lebih nyaman dengan ilmu putih dari si rahib ini. Dia cerita, ini saya disiksa oleh penyihir karena saya telat, padahal saya senang dengan majelis engkau, wahai Tuhan Guru. Maka kata gurunya, ya udah, kamu tiap datang telat ke istana dan ke sekolah sihir kamu, bilang aja banyak urusan di rumah, makanya telat. Dan kalau kamu dibebankan tugas yang lebih banyak karena keterlambatanmu ke sekolah, sehingga pulang kamu belakangan sampai di rumah dan dimarahi orang tuamu, bilang aja banyak tugas di sekolah. Udah, kayak gitu terus dia. Sampai suatu ketika dalam perjalanan yang menuju ke sekolah penyihir itu, dia melihat masyarakat sedang berkerumun, tertahan tidak bisa menyeberangi suatu jalan. Dibicarakan, akhirnya dia pun datangi ke kerumunan tersebut. Dia cari-cari tahu ada masalah apa. Oh, ternyata orang-orang bilang itu ada monster, ada binatang besar, dan diceritakan oleh Nabi kayak apa. Pokoknya sosok yang sangat besar, menakutkan, sedang ada di tengah jalan dan tidur, dan ini membuat manusia gak berani lewat di jalan itu. Maka si anak ini kesempatan, dia sudah belajar ilmu hitam, ilmu putih. Kira-kira mana sih yang lebih disenangi oleh Tuhannya? Maka akhirnya dia mencari-cari sebuah batu kecil. Dengan batu itu dia berucap kepada Allah, Allahumma ya Allah, in kana amr rahib ahabbu ilaika min amr sa'ir
faqtul hadhihi dabbah fayumtiyan nas. Ya Allah, seandainya ya ilmu yang saya dapat dari si rahib itu lebih engkau cintai dibandingkan ilmu sihir yang aku terima dari guruku ahli sihir di istana, maka mohon engkau bunuh, engkau matikan hewan satu ini, monster gede ini, sehingga manusia bisa melewati jalan ini. Ya udah, dengan hanya bermodalkan batu kecil, mengucap basmalah dengan nama Allah, dilemparkan, seketika monster itu mati. Jadilah dia anak ajaib di tengah masyarakat, terkenal, populer, viral lah kejadian itu. Ada seorang anak berhasil membunuh monster, sehingga berjasa bagi banyak orang. Banyak orang-orang yang berterima kasih kepada dia, membawakan hadiah dan seterusnya. Sampai ternyata si anak ini ketahuan keajaibannya lebih dari itu. Anak ini bahkan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ya, dengan modal apa? Ilmu yang dia dapat dari si rahib, ilmu tentang Alkitab, ilmu tentang Taurat. Karena dahulu kitab suci ini pun bisa digunakan untuk meruqyah, dibacakan kepada orang sakit bisa sembuh. Itu aja modal dia. Ada orang sakit ini sembuhin, ada orang sakit ini sembuhin. Dia dapat karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pun banyak berdatangan kepada dia. Nah, sampai kisah ini dan popularitas anak ini tercium oleh istana. Ada salah satu kerabat raja yang dia itu buta matanya dari kecil, dari lahir. Dari dulu dia tuh pengen banget bisa melihat, dan sudah bolak-balik ke penyihir satu, ke tabib satu, ke yang lain, ke lain, gak bisa mereka menyembuhkan. Apa salahnya bagi dia mendatangi anak yang terkenal itu? Maka dia kumpulkan harta, tentunya kerabat raja, orang kaya. Dia bawakan kepada anak tersebut. Datanglah dia ke anak itu dan meminta agar disembuhkan. Anak itu meluruskan. Dia bilang, inilah asfi ahadan. Saya itu gak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Allah yang menyembuhkan, bukan saya. Kalau kamu bersedia, kamu beriman kepada Allah, masuk Islam, kemudian kalau sudah beriman, saya mohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu. Insya Allah sakitmu sembuh. Akhirnya Pak, ya, kerabat raja ini pun beriman kepada Allah. Dia sudah murtad dari agama lamanya. Dia sudah tak mengakui saudaranya yang menjadi raja itu sebagai Tuhan. Yang dia akui Tuhan itu adalah Allah yang satu, Tuhan dia, Tuhan rajanya, dan Tuhan si anak ajaib tadi. Beriman dia. Kemudian si anak ini masih datang kepada gurunya, menceritakan pengalaman yang sekarang ia alami. Dan dia kasih klarifikasi kenapa sekarang agak jarang, kurang intens datang ke majelis taklimnya si rahib. Dia ceritakan, aduh banyak urusan Tuan Guru, saya sekarang begini. Gurunya kaget, muridnya sudah punya karomah sekarang, bahkan lebih hebat dari dia. Maka gurunya bilang, kamu sudah diberikan keutamaan oleh Allah, kelebihan yang besar, bahkan kamu melebihi saya, kata si rahib. Berarti suatu saat Allah akan menguji kamu. Dan saya mohon tolong wahai anakku, kalau suatu saat kamu diuji oleh Allah berupa bermasalah, berkonfrontasi dengan istana dan raja, tolong jangan bawa-bawa saya, kata gurunya begitu. Takut nanti dia dikait-kaitkan. Akhirnya setelah tadi dia dipesankan sama gurunya, dia pulang. Kemudian kerabat raja tadi yang sudah sembuh, sudah bisa melihat, datang kembali ke istana. Dan karena biasa dia ngobrol-ngobrol sama si raja, saat itu si raja kaget, lah kok ini saudaranya sekarang udah bisa melihat. Ia bertanya, man radda alaika basar, siapa yang nyembuhin penyakit kamu, kok kamu sekarang bisa melihat? Kata dia apa? Rabbi, Tuhanku Allah. Kata si raja, walaka ghairu walaka rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selain saya? Kata si raja. Raja yang marah itu. Ya, kamu sudah pindah agama,
kamu sudah enggak mengakui saya sebagai Tuhan, maka kata dia yang sudah beriman tadi dengan penuh keyakinan, Rabbi wa rabbuka Allah. Allah itu Tuhan saya dan Tuhan Anda, wahai paduka raja. Marahlah si raja ini. Ada orang dalam istana, kerabatnya sendiri murtad dari agamanya dan sedang enggak mau menyembah dia, maka dia penjarakan. Di penjara dia disiksa, dipaksa untuk buka mulut. Siapa yang mengajarkan dia agama baru ini? Sehingga dia berani-berani membangkang dari si raja. Maka dia akhirnya buka mulut. Sesungguhnya saya diajarkan oleh seorang anak. Anak yang mana? Anak yang jadi murid penyihirmu, wahai raja. Anak yang viral itu, anak ajaib. Dia menyembah Allah, aku pun mengikut dengannya. Maka akhirnya dicarilah anak itu. Ya, anak itu ditangkap, anak itu dipaksa buka mulut juga. Singkat cerita, anak itu ceritakan kalau dia punya guru, si rahib tadi. Bahkan sebelumnya rahibnya bilang jangan dikait-kaitkan suatu saat nanti. Ya, akhirnya singkat cerita 3 inilah pelaku kriminal besar, ya, dipenjarakan di istana. Si raja memaksa ketiganya untuk balik ke agama yang lama dan menyembah si raja. Tapi 3-3 tidak mau. Maka raja mengancam. Ya, kemudian raja membunuh orang yang pertama. Siapa orang yang pertama? Kerabatnya sendiri, biar 2 orang yang lain ketakutan. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dibunuhnya bukan dengan cara biasa, digergaji dari kepala hidup-hidup sampai terbelah kedua tubuhnya. Akhirnya dia mati syahid, ya, mempertahankan keimanannya. Kemudian si guru juga sama dipaksa, tidak mau juga. Akhirnya dilakukan hukuman yang sama. Tinggal si anak. Si raja ini merasa khawatir kalau dia bunuh si anak, nanti desas-desusnya muncul ke masyarakat. Apa kata orang? Raja takut sama anak sampai sedemikian dan dibunuh dengan kejam. Maka akhirnya si raja ingin diam-diam menghabisi anak. Dengan cara apa? Dia panggil pengawalnya. Dia suruh pengawalnya untuk ikat si anak, bawa diam-diam, bawa kemana? Bawa ke atas gunung. Dikasih tahu si raja, nanti kalau sampai gunung, lemparkan aja, campakkan aja itu ke tepi, ke jurang, mati dia. Kata si raja begitu, menceritakan niat busuknya kepada pengawalnya. Ya sudah, akhirnya dibawa, nggak diketahui masyarakat, dibawa ke atas. Sampai di gunung, anak itu berucap, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Yang artinya, ya Allah, urus mereka ini. Allahumma kfinihim. Ikfini itu artinya cukupkan aku, ya, cukupkan aku terhadap mereka. Maksudnya apa? Ya Allah, Engkau sudah cukup menjadi penolongku, urus niat buruk mereka ini. Dengan doanya itu, tiba-tiba gunung itu terjadi gempa. Kemudian gempa itu menyebabkan terperosok para pengawal si raja tadi, dan semuanya jatuh ke jurang, mati. Tapi si anak hidup, diselamatkan oleh Allah. Dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Dengan doanya apa? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Akhirnya si anak ini bukannya pulang, malah balik ke istana dia. Nantangin si raja dia. Datang dia lagi ke istana, si raja kaget lah. Kok kamu masih hidup? Ya, kemana pengawal-pengawalku? Kata si anak, udah diurus sama Allah. Ya. Terus akhirnya si raja panggil pengawalnya yang lain, suruh ikat lagi si anak, bawa ke tengah samudra dan lautan. Kalau sudah sampai tengah, tenggelamkan aja nih si anak. Ya udah dibawa sampai di tengah laut. Anak ini berdoa dengan ucapan yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, urus mereka ini semua. Maka dengan izin Allah, tentara Allah berupa laut, maka tiba-tiba datang ombak yang besar menghanyutkan perahu dan penumpang di dalamnya, kecuali hanya si anak yang Allah selamatkan. Yang mana ajaib banget nih. Ya, balik lagi dia ke istana, nongol lagi. Ini raja udah gak bisa nakal, gimana ini cara matiin si anak ini kan. Akhirnya si anak berkata, Innaka lasta biqatili, sesungguhnya kamu tidak akan bisa membunuhku, wahai raja, kecuali dengan cara yang saya kasih tutorialnya kamu.
Tapi kalau kamu mau, kata si anak. Oke, kata si raja, gimana? Kasih tahu caranya. Caranya adalah kamu adakan eksekusi terbuka terhadapku. Ya, panggil semua rakyatmu di tanah lapang, kumpulkan semuanya tanpa terkecuali untuk menyaksikan pembunuhan. Kata si anak, dikasih tahu lagi caranya. Ya, kemudian kalau semua sudah berkumpul di tempat yang lapang, ya, kamu panggil pemanahmu yang paling ulung. Kamu suruh dia untuk menusukku dengan anak panah yang dia miliki. Suruh dilesakkan anak panah. Ya, dan kamu harus salib aku di sebuah pohon dan gunakan anak panah dari milikku saja. Kemudian ucapkan Bismillahi Rabbil Gulam. Ini mantranya nih. Bismillahi dengan nama Allah Rabbil Gulam, Tuhannya si anak. Oke, sepakat. Ya, ditentukan waktu eksekusi, dikumpulkan semua masyarakat. Si anak sudah dalam kondisi disalib di pohon diikat. Ya. Kemudian si raja ini tidak ingin sebenarnya taat kepada si anak atau cara si anak, maka si raja ini suruh salah satu pemanahnya untuk diam-diam memanahnya. Ternyata benar, dites dipanah dulu, nggak pakai dengan cara yang dikasih unjuk oleh si anak. Anak itu kebal sama anak-anak. Wah, kalau udah begini memang benar. Caranya harus seperti yang diarahkan oleh si anak. Orang kebal dia, ya. Maka akhirnya diambil anak panah dari milik si anak itu, dilesakkan anak panah itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diarahkan ke kepalanya, kemudian betul dan dia pun mati. Tapi bacaan Bismillahirrahmanirrahim didengar oleh semua masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya sudah mendapatkan kebaikan dari si anak, sudah banyak yang disembuhin sama dia, sudah banyak yang didakwahi oleh si anak. Masyarakat juga tahu bahwasannya si anak ini tidak termasuk yang menyembah raja. Dia menyembah Tuhan yang gak nampak, dan dia kasih tahu Tuhan itu cuma satu yang namanya Allah. Dan kali ini anak itu sudah didengar oleh masyarakat, gak berhasil dibunuh oleh raja. Nah, ternyata sekarang berhasil dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhannya si anak. Akhirnya masyarakat sadar selama ini mereka salah dalam beragama. Ternyata itu membuat mereka semua berkata amanna birabbil gulam. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah Tuhannya si anak. Oh, si raja makin bingung ini. Niat hati mah pengen memberangus dari akarnya. Ternyata malah semua masyarakat yang murtad dari agama lama, tak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan lagi, malah rakyatnya semua menyembah Allah Tuhan dari si anak tadi. Akhirnya si raja ini mengeksekusi semua rakyatnya dengan catatan yang mau kembali ke agama lama selamat, yang tak mau dijebloskan ke parit yang berisi api. Mereka itulah yang disebut dengan Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj surat ke-85, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Celakalah orang-orang yang membuat parit, an-nari dzatil waqud, parit yang berisi api-api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka yaitu pengawal-pengawal raja duduk-duduk di pinggiran, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka memaksa orang-orang beriman untuk masuk ke dalam parit tersebut, dan mereka mati syahid mempertahankan akidah. Maka kata Nabi SAW, sampailah di antara rakyat itu seorang ibu yang dalam kondisi menyusui anaknya. Dia beriman kepada Allah, tidak mau kembali ke agama lama, tapi dia takut masuk ke parit, bukan takut atas nyawanya, mengkhawatirkan anaknya yang masih merah, bayi yang masih menyusu padanya. Tiba-tiba dengan izin Allah, Allah menjadikan anaknya yang baru lahir masih menyusu berbicara, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Isa bisa berbicara. Kata Rasulullah Muhammad SAW,
mengakhiri kisah tersebut, si anak berkata, "Ya ummah, wahai ibundaku, isbiri, bersabarlah atas ujian Allah ini. Loncat aja, fa innaki 'alal haq, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Akhirnya mereka semua pun binasa karena semua mereka beriman kecuali beberapa pengawal dari raja yang tidak mau beriman. Ya, ini kisah sahih Rasul yang menceritakan tentang bagaimana generasi silam mereka mempertahankan akidah dan tauhid mereka walaupun mereka harus meregang nyawa. Ini yang sudah jarang ada di masa kita saat ini. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang saat ini lebih memilih pindah agama demi urusan materi, ya. Ada yang pindah agama demi popularitas, ada yang pindah agama nggak mau, ya, popularitas itu menurun. Itu seperti para artis. Ada orang-orang yang ditimpa ujian oleh Allah, ujian musibah, bencana alam, kemudian diberi bantuan dengan syarat ia pindah agama, murtadlah dia. Sekarang ini betul-betul seperti yang Nabi ramalkan, akhir zaman di mana orang-orang beriman di pagi hari, petang harinya sudah kafir, dan yang beriman di sore hari, besok paginya sudah kafir. Sudah banyak kita lihat yang seperti itu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, "Ausani," Nabi SAW memberi wasiat kepadaku, kata perawi Abu Hurairah, tentang jaga 9 hal. Salah satunya adalah mempertahankan akidah. Wa in quti'ta au qutilta, walaupun dengan itu engkau dibunuh atau engkau disiksa, dipotong, dicincang dan seterusnya, tetap pertahankan akidah. Pelajaran besar juga dari hadis ini, dari kisah ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada suatu kondisi di mana seseorang itu boleh berbohong. Dalam Islam, bohong itu dosa, dan bohong itu selalu mengantarkan kepada kebohongan-kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya, sehingga ini termasuk menjadi dosa besar. Tapi dalam syariat Islam ada kondisi di mana kebohongan, kedustaan itu diizinkan, karena itu kondisi pengecualian. Salah satunya ketika terancam pembunuhan. Ya, seperti si anak tadi bohong sama gurunya, penyihir tadi. Ya, maka di zaman Nabi Ibrahim dulu, Rasulullah SAW pernah cerita, Ibrahim itu pernah berdusta. Dan dustanya salah satunya di antara 4 dusta Nabi Ibrahim, nanti akan kita pisahkan di kesempatan lain tentang kedustaan Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah dusta yang ia lakukan untuk menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkan istrinya ketika keduanya berada di Mesir, dan raja yang zalim di sana punya penyakit biasa merampas wanita yang sudah bersuami. Ya, orang mah biasanya laki-laki senang gadis itu ya. Ini senangnya perempuan yang sudah bersuami. Dan kalau ketahuan itu suaminya, maka suaminya dibunuh. Nabi Ibrahim masuk dengan Sarah, masuk ke negara Mesir. Dia kemudian ditahan oleh pengawalnya, disampaikan kepada si raja, ada wanita yang sangat cantik dengan seorang laki-laki. Nabi Ibrahim berkata, "Innaha ukhti," ini adalah saudariku. Di dalam hatinya Nabi Ibrahim maksudnya saudari seiman. Makanya Nabi Ibrahim bilang kepada istrinya, "Kalau nanti kamu sudah di hadapan raja, jangan sampai kamu mendustakan perkataanku sebelumnya, yaitu adalah kamu saudariku." Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, Allah mewahyukan kepadaku, di bumi Mesir ini tidak ada yang beriman kecuali aku sama kamu doang. Wa innamal mu'minuna ikhwah, dan sesama hamba Allah beriman itu bersaudara. Maksud Nabi Ibrahim, kita ini saudara seiman. Nah, ini contoh kedustaan yang diizinkan oleh syariat ketika seseorang terancam pembunuhan. Boleh di situ dia berdusta, karena Nabi Ibrahim pernah melawan itu dan Nabi Muhammad SAW menceritakannya. Dulu Abu Bakar juga pernah bilang, tapi lebih tepatnya ini namanya tauriyah, suatu ucapan yang ambigu, yang dipahami oleh pendengar sesuatu yang lain, tidak seperti yang diinginkan oleh yang berbicara. Ya, nah contohnya Nabi Ibrahim bilang, ini saudariku.
dalam hati dia saudari seiman. Yang dipikirkan oleh mereka saudari kan kandung, adik kakak gitu. Nah, Abu Bakar juga dulu sama Nabi ketika hijrah. Abu Bakar ditanya oleh orang-orang, siapa yang bersamamu wahai Ibnu Abi Quhafah? Saat itu keduanya hijrah ke Madinah, dan kita tahu Nabi diincar oleh orang kafir Quraisy, hidup atau mati yang bisa mendatangkan Muhammad dikasih hadiah. Nah, orang ini gak kenal dengan Nabi SAW, tapi dia curiga dengan Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, innahu dalili, dia adalah dalilku. Dalil itu adalah yang memberi petunjuk. Nabi di depan, Abu Bakar dibonceng sama Nabi di atas satu ekor unta. Kata Abu Bakar, ini pemberi petunjuk. Maksud Abu Bakar, Muhammad itu pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi maksud yang mendengar dikiranya apa? Pemberi petunjuk dalam perjalanan, tour guide disangkanya. Nah, ini kalimat namanya tauriyah. Itu diizinkan. Yang kedua, dusta yang dibolehkan. Pelajaran dari kisah tadi, yaitu adalah dusta untuk menyambung silaturahim antara dua pihak yang sedang bermasalah, bermusuhan. Kata Nabi SAW, laisal kadzdzab, tidak dihitung sebagai seorang pendusta seseorang yang yunmi kalimatan, yang mengucapkan kalimat untuk satu si A, maksudnya kalimat-kalimat yang menyenangkan si B. Maksudnya si A dengan si B bermasalah, datang kita sebagai pihak untuk mediasi antara dua pihak ini. Kita sampaikan ke si A, A, janganlah kamu benci si B. Si B itu orangnya baik, begini begitu. Kita sebutkan sifat-sifat baik yang belum tentu memang dimiliki oleh si B. Kata Nabi SAW, yang kayak gini boleh. Nampaknya kan seperti dusta. Ini pengecualian. Terus setelah itu kita datang ke si B, kita sampaikan juga, udahlah si B jangan punya masalah sama si A. Si A itu orangnya rajin ke masjid, si A itu baik, dia begini begitu. Padahal belum tentu apa yang kita ucapkan itu benar adanya tentang si A tadi. Kondisi kedua pengecualian boleh dusta adalah kondisi yang kayak begini. Kata Nabi SAW, yang ketiga juga boleh ada dusta yang dibolehkan dalam syariat Islam, yaitu apa? Gombalan suami ke istri atau istri kepada suami. Masih di hadis yang sama kata Nabi, laisal kadzdzab, tidak dihitung sebagai pendusta. Seseorang yang apa? Yaqulu limraatihi, dia berkata kepada istrinya. Contoh misalkan ya, kayak gombalan seorang suami, kamu bagaikan bidadari, gitu. Padahal mah jauh dari kata bidadari, hidung pesek gitu kan, kulit apa misalkan begitu. Ucapan itu membuat senang istrinya. Ucapan seperti ini tidak dihitung dosa karena berdusta. Kau ibarat rembulan, kau begini, kau begitu. Ucapan-ucapan yang membesarkan hati istri atau istri kepada suami itu tidak dihitung dusta dalam syariat Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, dusta yang dibolehkan adalah bersiasat dalam peperangan. Contoh ngebohongin musuh ya. Kita kelompok kita cuma 100 orang, musuh 1000 orang. Supaya nampak oleh musuh kita ini jumlahnya juga banyak. Nah, kita buat debu-debu bermacam-macam. Itu terjadi dulu di zaman ketika peristiwa perang Tabuk, perang Mu'tah. Khalid melakukan itu. Karena di perang Mu'tah itu ada 3 panglima yang semuanya mati sesuai dengan yang diramalkan oleh Nabi SAW. Tapi Khalid saat itu yang baru saja masuk Islam mengambil alih kepemimpinan supaya dipandang oleh orang Romawi kelompoknya banyak padahal cuma sedikit. Dia perintahkan kuda-kuda untuk mewarawiri ya, supaya debu-debu itu kelihatan seakan-akan kaum muslimin jumlahnya masih banyak, di belakang masih ada pasukan berikutnya, dan ini membuat gentar musuh. Mereka berpikir, ini kalau pasukan yang depan sudah kalah, yang belakang siap buat ngebantuin. Maka mereka takut orang-orang Romawi. Nah, ini salah satu ngebohongin yang dibolehkan dalam syariat. Jadi ada 4 macam tadi ya. Nah, salah satunya diceritakan oleh Rasulullah SAW tadi dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Dan masih banyak pelajaran lain yang mungkin akan disampaikan di kesempatan lain. Ada pertanyaan? Jadi salah satu dusta yang diperbolehkan nomor 2 kan apabila ada hubungan bermasalah ya. Kalau hubungannya
tidak ada masalah, tapi kalau kita jujur malah timbul masalah, itu boleh berdusta juga. Jadi nggak ada masalah ya terhadap orang itu. Cuman si A itu ngomong sesuatu tentang B yang kalau ketika B nanya ke saya, kalau saya jujur malah timbul masalah gitu. Oh, ya ada sebuah pepatah bahasa Arab yang diambil dalam syariat kita, ya, yaitu adalah likulli maqamin maqal wa laysa kullu ma yu'lam an yuqal. Ya, yang artinya setiap kondisi ada pembicaraan yang pas. Ini dalam kondisi kalau kita ngomongin sesuatu kayaknya nggak pas, ya gak usah diceritain. Walaysa kullu ma yu'lam an yuqal. Enggak semua yang kita ketahui itu perlu untuk kita bicarakan. Ada si A, si B, nggak ada masalah pada keduanya. Kita lagi ngobrol sama si A dan kita tahu si B itu misalkan begini-begini. Kalau kita ceritakan ke si A nanti bikin dia nggak suka sama si B. Mana tahu mungkin si B pernah gibahin si A. Malah kita kasih tahu tuh si B tuh pernah ngomongin ente dibilang begini-gini. Nggak boleh, ya. Yang seperti itu tidak perlu, dan itu babnya termasuk menutupi aib muslim. Dia punya masalah si B, ngomongin si A, dan hak si A itu sudah dapat, yaitu pahala. Setiap perbincangan yang membicarakan kita, orang lain menggunjing kita tuh sebenarnya tuh nggak perlu harus tahu loh. Kenapa? Hak kita itu sudah dapat pahala dari Allah melalui siapa? Melalui orang yang membicarakan. Makanya Nabi cerita al-muflisu fina, orang yang bangkrut di tengah kita nanti di hari kiamat, orang yang bawa sholatnya, bawa puasanya, bawa hajinya tiap tahun, bawa umrohnya tiap bulan, banyak amal solehnya, tapi qad syatama haza, dia pernah mencaci maki si A, pernah menggunjing si B, pernah menyakiti si C, pernah memukul si D, dan seterusnya. Maka akhirnya apa? Semua yang pernah dizalimi ini ngadu kepada Allah, ya. Kemudian cara Allah mengadilinya apa? Maka pahala yang banyak tadi, seterusnya Allah ambil, letakkan ke rekening pahala dari orang yang dizalimi tadi, sehingga habis semua pahalanya, nggak ada lagi yang bisa buat dioper. Maka kalau masih ada lagi yang datang mengadu kepada Allah, dosa orang yang dizalimi itulah yang dioper ke rekening dosa dari orang yang menzalimi tadi. Jadi kalau kita dibicarakan sama orang, sebenarnya kita tuh nggak punya hak untuk tahu, biarin aja, bodo amat dia ngomongin kita. Toh kita sudah dapat pahala, nggak perlu tahu. Sehingga kita kalau mengetahui ada orang lain yang membicarakan orang lain, terus kita lagi datang ke orang itu, nggak perlu kita ceritakan tentang orang yang pernah ngomongin jelek tentang si A tadi. Karena kekhawatiran pertama yaitu dia membuka aib seorang muslim, dia sendiri harus menutupi itu. Yang kedua, dikhawatirkan terjadi perselisihan, bahkan berpotensi menjadi namimah, yaitu mengadu domba. Jadi semua yang kita tahu tentang orang itu nggak perlu kita kasih tahu pada orang lain. Ya, ada kan kadang orang bilang ini bukannya gibah ya, dia tuh begini. Kan aneh tuh. Ini bukannya gibah ya, dia tuh begini. Padahal dia itu begini adalah gibah. Karena gibah itu adalah menceritakan tentang orang yang memang ada pada dirinya, yaitulah hakikat gibah. Kalau nggak ada pada dirinya, namanya fitnah. Nah begitu. Jadi tidak boleh yang kayak begitu. Ya. Ada yang lain? Kalau si B-nya nanya gimana tadi? Si B-nya nanya, si A tadi ngomong apa? Pendapatnya gimana tentang? Ya, boleh kita tutupi, boleh. Ya, kecuali ada beberapa kondisi, yang mana kondisi ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dan itu kita menjadi tahu ada gibah yang dibolehkan. Ya, Imam An-Nawawi ada dalam kitab beliau, ya, menuliskan ada gibah yang dibolehkan. Artinya gibah ini tidak membuat orang yang mengatakannya berdosa. Bahkan gibah ini nanti tingkatannya bisa menjadi wajib, harus. Contoh, Nabi SAW ketika mengetahui sahabiah, salah satu sahabat perempuan yang bernama Fatimah binti Qais, dicerai oleh suaminya dengan surat yang dibawa oleh kurir. Tertulis suratnya, kamu telah jatuh talak 3. Sakit hati dia kan, dan dia sudah gak punya apa-apa lagi.
Akhirnya Nabi pesankan, dan kamu tinggal sementara di rumahnya Ibnu Ummi Maktum karena pemiliknya buta. Ya, kamu bisa tinggal sementara di situ. Terus kata Nabi apa? Idza halalti, kalau nanti kamu sudah habis selesai masa iddahnya, kasih tahu saya. Nabi sudah merencanakan ingin mengkawinkan dia dengan siapa? Dengan cucu angkatnya, namanya Usama bin Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usama. Nah, Usama ini Nabi punya rencana ingin mengawinkan Usama dengan Fatimah. Sampai akhirnya sudah lewat ya masa iddah dia, Nabi datang. Terus Nabi tanya, selama kamu sudah selesai masa iddah, ada enggak laki-laki yang duluan meminang kamu? Dan Nabi tahu Fatimah ini cantik. Maka Fatimah cerita, ada ya Rasul, 2 orang sudah datang kepada saya. Satu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua namanya Abu Jaham. Di sini Rasul menggibah sahabatnya sendiri, dan Rasul menjelaskan kepada Fatimah dengan detail, dan ini menunjukkan ada kondisi di mana boleh membuka aib orang, boleh. Nah, maka Nabi kasih tahu, ankihi Usama, mending kamu nikah aja sama Usama. Kata Fatimah, saya nggak suka sama Usama, not my type. Ya, tapi kata Nabi, kalau kamu nikah sama Muawiyah, dia itu miskin, nggak punya apa-apa, nanti kamu susah. Nabi kasih ibarat dan analogi, kamu ibarat seperti khordeng yang diterpa angin, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu analogi zaman dulu ya, orang Arab. Yang kedua, kalau kamu nikah sama Abu Jaham, Abu Jaham itu suka KDRT sama pasangannya. Dia suka mukul istrinya dengan tongkat. Tuh Nabi ngejelasin kejelekan orang kan. Aibnya nggak sembarangan dikasih tahu tuh. Ini sesuatu yang kalau orang itu tahu mungkin marah. Tapi saat ini sangat penting dibuka. Kenapa? Nanti Fatimah akan menikah membersamai laki-laki yang berbahaya seumur hidupnya. Kalau nikah sama Abu Jaham atau Muawiyah. Nah, disitulah kondisi di mana boleh menceritakan aib kejelekan orang lain dengan tujuan supaya nikahnya tidak bersama jodoh yang salah. Nah, disitu akhirnya menikahlah dia dengan Usama. Nah, itu di antara yang dibolehkan oleh syariat Islam. Cukup? Ya. Jika dirasa cukup, mari kita akhiri, mari kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.